Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, selalu dalam pertolongan dan bimbingan Tuhan pencipta semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, kembali kita ingin mengemukakan di video ini satu uraian yang menarik terkait dengan dinamika Pilpres, yaitu lebih khusus tentang dinamika para relawan Capres, yang lebih khusus lagi Capres Anies Rashid Baswedan. Nah, ini boleh dikata sebagai pernik-pernik ya, jadi pernik-pernik dari para relawan untuk Pilpres 2024 yang akan datang dari relawan Anies Rashid Baswedan, terutama dari DPC Jarnas Kecamatan Kepil ya di di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, tentang kegiatan Poskora ya, yang kita ambilkan beritanya dari KBA News yang beritanya berjudul Berkah Senyum Anies Rashid Baswedan Bikin Dawet Ireng Wonosobo Jateng Laris Manis. Judulnya seperti itu, kawan-kawan sekalian. Nah, bagaimana geliat kegiatan-kegiatan mereka sehingga kegiatan dan daya tarung yang diperlihatkan oleh para relawan Anies Baswedan khususnya di kawasan ini di Jawa Tengah, khususnya di Jawa Tengah dan di Kabupaten Wonosobo, bagaimana kegiatan Jarnas Wonosobo ini sehingga itu bisa menarik masyarakat dan membuat penjual penjual dawet ireng ini laku keras terkait dengan kegiatan ini nih. Kegiatan para relawan Anies di Wonosobo ini. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan beritanya. Senyum Mas Anies bikin dawet laris manis. Demikian narasi beserta foto yang beredar di WhatsApp grup Jarnas Wonosobo lalu. Ketua DPD Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan atau Jarnas ABW Wonosobo Susan Widianto mengatakan dagangan dawet yang dipasangi banner Poskorakyat atau Poskora relawan Anies Baswedan yang bergambar Anies Rashid Baswedan ini berada di Kompleks Pasar Kepil, Wonosobo, Jawa Tengah. Disampaikan bahwa dawet ireng itu milik Pak Widodo selaku Ketua DPC Jarnas Kecamatan Kepil. Lokasinya di sebelah Pasar Kepil, Wonosobo, kata Susan saat dihubungi KBA News, Yogyakarta, Selasa 16 Mei 2023. Selanjutnya dikatakan bahwa launching Poskora di Wonosobo dilakukan pada hari Minggu 14 Mei 2023 bersamaan dengan acara syawalan dan deklarasi serentak 15 kecamatan Jarnas di Wonosobo. Setelah pulang dari acara sawalan dan launching Poskora, relawan termasuk Pak Widodo dibawakan banner langsung dipasang di sebelah lapak dawetnya. Setelah banner bergambar wajah Anies Baswedan senyum itu dipasang, banyak orang di sekitar Pasar Kepil melihat dan mendekat ke lapak dawet milik Pak Widodo itu. Beberapa orang yang melihat lalu mendekat dan tanya-tanya tentang Pak Anies sekalian beli dawetnya, ungkap Pak Widodo. Saudara sekalian, biasanya Pak Widodo membuka lapak dawet mulai dari pukul 9 pagi dan biasanya habis pukul 14 atau jam 2 waktu Indonesia Barat. Jadi biasanya buka jam 9 hingga jam 2 siang. Tapi jam 11
sudah habis setelah dipasangin bannernya Pak Anies, dan di tempat itu juga dijadikan sebagai pos komando rakyat atau pos koranya relawan Anies Baswedan. Kemudian mereka sambil bergurau mengatakan, ini berkah senyum Mas Anies, dawet saya jadi laris, begitu kata Pak Widodo, yang ditirukan oleh Ibu Susan. Susan mengungkapkan pemasangan banner Poskora ini cukup efektif dalam mensosialisasikan Anies Rashid Baswedan atau Capres Anies Rashid Baswedan kepada masyarakat, terutama di tempat keramaian yang seperti yang dilakukan Widodo di kompleks Pasar Kepit ini. Widodo sudah memanfaatkan lapaknya untuk sosialisasi Anies Baswedan kepada publik. Dikatakan sebagian besar orang yang beli pasti melihat banner tersebut. Tidak sedikit yang bertanya tentang bertanya itu posko untuk apa. Bahkan banyak pengakuan dari pembeli bahwa mereka juga mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Jelasnya. Selanjutnya dikatakan bahwa Pak Widodo juga siap jika para pembeli berkenan untuk berbincang atau diskusi di Poskora berkaitan tentang Anies Rashid Baswedan. Keberadaan Poskora memang tujuannya sebagai tempat informasi tentang bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP ini. Siap diskusi atau sekadar sharing dan berbagi informasi yang bermanfaat tentang Anies Rashid Baswedan. Demikianlah kawan-kawan sekalian berita tentang dinamika internal kegiatan para relawan Anies Rashid Baswedan, dan kali ini dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau kita perhatikan bahwa memang pergerakan relawan Anies Rashid Baswedan di sepulau Jawa, bukan hanya terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, yang terkait dengan masalah Poskora, pos komando rakyat, di mana para relawan siap dan rumah-rumah masyarakat siap dijadikan sebagai pos komando atau tim pemenangan Anies Rashid Baswedan ini kemudian di rumah-rumah mereka dipasangkan banner Pak Anies seperti yang di Wonosobo ini atau di tempat-tempat yang lain yang kemarin kita juga sudah sampaikan, dan itu berjumlah setiap kabupaten berjumlah ratusan, bahkan ada satu daerah yang sampai meningkatkan sampai 200-300 rumah dijadikan sebagai posko pemenangan yang tersebar di kabupaten atau di tempat-tempat yang mereka tuju, dengan tujuan seperti yang dikatakan tadi bahwa itu sebagai pusat informasi tentang dan kampanye tentunya untuk membangun simpati masyarakat terhadap Anies Rashid Baswedan, karena masyarakat level bawah terutama yang tersebar di luar Jakarta itu kan mereka cuma menonton tentang Pak Anies Rashid Baswedan terutama ketika menjadi gubernur, mungkin melalui televisi sepintas. Dengan membuka pusat informasi, berfungsi juga sebagai pusat informasi itu, para relawan Anies ingin menjelaskan tentang profil Anies Rashid Baswedan ini kepada masyarakat lebih jauh, dan capaian-capaian keberhasilan kepemimpinan ketika beliau memimpin DKI Jakarta, tentang profil kejujurannya, tentang profil moral akhlaknya yang begitu santun, komunikasi begitu santun, dan macam-macam tentang prestasi-prestasi yang lain. Nah, sehingga dengan itu bisa menarik minat pemilih masyarakat untuk menjatuhkan nanti pada saatnya menjatuhkan pilihan kepada Anies Rashid Baswedan pada Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, kalau kita perhatikan kawan-kawan sekalian, saya kira relawan-relawan Anies Rashid Baswedan itu yang terutama di Poskora di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa ini kebanyakan itu mereka berkorban sendiri karena mereka percaya bahwa hanya Anies yang bisa melakukan perbaikan terhadap bangsa ini di masa depan. Nah, dan keadaan kesulitan yang dialami oleh rakyat, terutama naiknya harga-harga barang, daya beli masyarakat yang menurun, tingkat pekerjaan yang sulit didapat, kemudian kampanye-kampanye pencitraan yang telah dilakukan sekurang lebih 10 tahun ini di masa pemerintahan Jokowi
ingkar janji pemerintah terhadap rakyatnya setelah mereka dukung gitu ya. Di antaranya ingkar janji itu, janji tidak akan impor, janji tidak akan berutang, janji tidak akan naikkan harga-harga barang, janji tidak akan naikkan harga BBM, janji menyediakan lapangan pekerjaan, janji mensejahterakan rakyat, semuanya kan dan lain-lain sebagainya, semuanya itu kan seakan angin lalu saja, dan masyarakat merasa tidak ada perubahan, bahkan lebih berat menghadapi kehidupan. Nah, karena itu mereka berkorban dengan menaruh harapan, terutama yang mereka yang menjadi Jarnas yang di daerah-daerah sampai ke tingkat desa, kecamatan ini ya, yang mereka siap menjadikan ruang mereka sebagai posko pemenangan Anies, yaitu Poskora itu mereka urung rembuk, mereka berkorban dengan harapan bahwa Anies menang, Indonesia sejahtera, berubah, Indonesia sejahtera, mendapatkan pemimpin yang jujur, mendapatkan profil pemimpin yang dipercaya dunia internasional, mendapatkan pemimpin yang sangat santun terhadap masyarakatnya, peduli terhadap masyarakat sebagaimana terhadap dia perlihatkan ketika memimpin DKI Jakarta. Nah, sehingga kawan-kawan sekalian, inilah yang diharapkan sehingga para relawan di tingkat akar rumput ini mereka berkorban untuk kepentingan itu. Negeri berubah ke arah kesejahteraan ya, bukan kesejahteraan hanya di Pulau Jawa saja, tapi kesejahteraan untuk semua, dan berlakunya pemihakan kepada masyarakat rakyat kecil untuk mengangkat harkat dan martabat mereka ke level yang lebih tinggi dengan tampilnya nanti Anies menjadi gubernur. Itulah kira-kira harapan mereka, sehingga kawan-kawan sekalian kalau mau terutama di luar Pulau Jawa ya, kalau pengen Anies ini menang, ayo ikuti contoh seperti yang dilakukan Poskora atau Jarnas di Pulau Jawa, yang mereka tidak harus menunggu, sebab begini menghadapi pemilu yang seakan-akan disponsori oleh para oligarki hitam, para perampok uang rakyat hitam, para perampok uang rakyat lah, yang sekarang ini kemudian menjor-jorkan kepada satu atau dua capres di luar Anies misalnya, karena mereka berkuasa seperti yang sekarang saat ini, sehingga rakyat setelah itu ditinggal walaupun presidennya berjanji kepada rakyat, karena presiden akhirnya harus tunduk kepada para oligarki yang telah membiayai mereka. Nah, ini tidak akan, kalau itu yang terjadi, maka itu tidak akan terjadi perubahan apapun, dan rakyat tidak akan dapat Indonesia tidak akan semakin lebih baik, akan lebih terpuruk, dililit utang dan dikuasai para mafia oligarki, dan rakyat semakin susah. Nah, karena itu rakyat harus juga berkorban kalau percaya betul pada profil Anies Baswedan seperti yang dilakukan oleh Jarnas, Poskora di masyarakat di Jawa terutama. Di daerah-daerah lain juga harus semangat seperti itu, dan itu juga tidak seberapa. Apalagi misalnya menjadikan kios-kios mereka menempeli stiker, menempeli banner Anies sambil mengkampanyekan Anies misalnya untuk dukungan di Pilpres yang akan datang, kan ternyata bermanfaat juga ya, ada berkahnya juga. Ternyata banyak seperti dawetnya Pak Widodo tadi, ternyata semakin banyak orang datang untuk membeli, bersimpati dan sebagainya. Nah, itulah namanya pejuang mandiri, untuk berharap dengan tampilnya sang pemimpin ini yang dipercaya bisa merubah wajah Indonesia lebih baik dan lebih sejahtera, lebih berkeadilan dan lain sebagainya. Tidak seperti yang mereka yang selalu menslogankan hanya dalam slogan dan hanya dalam bibir saja. Toh masyarakat Jawa Tengah juga sudah tahu, bisa membandingkan betapa menderitanya mereka di bawah kepemimpinan gubernur siapa. Dari tahun ke tahun, banjir demi banjir mereka lalui, tidak ada perubahan. Bahkan rakyat miskin mencapai 4 jutaan orang, tidak terangkat juga, tidak teratasi juga. Jadi inilah harapan gerakan yang dilakukan oleh Jarnas dan relawan-relawan dan kawan-kawannya di Pulau Jawa, ya di Jogja, di Semarang, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan lain sebagainya, itu untuk berharap pada perubahan mendasar bagi Indonesia di masa akan datang. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita bacakan tadi, dan kita ambil, teman-teman relawan bisa mengambil hikmahnya dan bergerak bersama untuk perubahan Indonesia yang berkeadilan, meluruskan jalan dan mewujudkan keadilan sosial. Itulah kelihatan tagline yang populer hari-hari ini.
Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.